Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang tak dahulu juga dan yang akan datang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul Fitrah Beragama Bagi Manusia. Indonesia adalah negara yang pluralisme, terdiri dari berbagai macam-macam agama, di antaranya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dari berbagai macam agama yang saya paparkan, kebanyakan pemeluk agama tersebut berasal dari orang tuanya atau bisa disebut agama keturunan. Tetapi di samping itu, masih terdapat orang-orang yang beragama tidak berdasarkan agama keturunan, melainkan berdasarkan hati nurani. Sebagaimana yang terjadi pada artis yang bernama Deddy Corbuzier, yang mana beliau berasal dari agama keturunan yaitu Katolik dan beralih ke agama Islam. Perlu kita ketahui arti daripada Islam sendiri, yaitu Islam artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu Sin, Lam, Mim, yang bermakna dasar selamat. Jadi, dari pengertian secara bahasa ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan kata fitrah berasal dari bahasa Arab, bentuknya dari kiasan masdar, yaitu kata fatarah, yafturuh, dan fatran, yang artinya sifat asal kejadian, kesucian, kemuliaan, dan bakat. Dan secara istilah, fitrah adalah asal kejadian yang dibawa sejak lahir tanpa ada contoh sebelumnya. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan mengenai Islam dan fitrah, tentunya hal ini sangat berkaitan, yang mana Islam yang berarti selamat dan fitrah berarti bawaan sejak lahir. Sehingga yang dimaksud dengan fitrah berislam ialah bahwasanya manusia pertama kali dilahirkan sudah dalam keadaan berislam atau selamat. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan dalam berada kesucian atau fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Seperti halnya binatang yang dilahirkan sempurna. Apakah kamu menemukan ada bagian badannya yang terpotong? Kecuali jika kamu yang memotongnya. Kemudian beliau membaca firman Allah yang berbunyi, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis di atas yang dipertegas dengan Quran Surah Ar-Rum ayat 30 sudah sangat jelas bahwasanya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, yaitu berislam atau selamat. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikan agama daripada Islam kepada keturunannya, sebagaimana binatang yang lahir sempurna tanpa ada cacat. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan komponen-komponen yang amat penting seperti penglihatan, pendengaran, dan hati nurani serta akal agar apa?
agar manusia mampu membedakan mana agama yang hak dan mana agama yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika mencari pengetahuan tentang Tuhan, dan dia telah ditunjukkan oleh Allah melalui akalnya tentang siapa Tuhan yang benar itu, sehingga dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dan dia juga pengikut agama yang benar, yaitu agama yang mengajarkan keesaan Allah. Nah, sebagai bukti bahwa adanya fitrah beragama yang diberikan kepada manusia adalah dengan adanya kesaksian manusia pada saat sebelum ia dilahirkan ke atas bumi ini. Kesaksian itu menyatakan bahwa Allah sebagai Rabb atau Tuhan, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ayat ini menceritakan saat ketika Allah menerima janji-janji dari umat manusia yang berisi pengakuan di atas ketuhanan Allah. Kelak di hari kiamat Allah akan menanyai setiap manusia tentang pelaksanaan janji yang pernah mereka ucapkan. Meskipun dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana bentuk pengambilan janji tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya fitrah manusia adalah berislam, tetapi orang tuanya lah yang menjadikan agama selain daripada Islam kepada keturunannya, seperti kisah Nabi Ibrahim yang dapat dijadikan teladan, yang mana ia mampu menemukan agama yang hak. Tetapi di samping itu dibutuhkan adanya sebuah tindakan sebagaimana yang Nabi Ibrahim lakukan saat ia mencari tahu tentang Tuhannya. Ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Ketika setelah bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka yang terbenam. Kemudian dia melihat bulan terbit, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Kurang lebih seperti itulah kisah Nabi Ibrahim ketika mencari tahu tentang siapa Tuhannya. Dia mengira bintang, bulan, dan matahari adalah Tuhannya. Tetapi Allah menunjukkan Nabi Ibrahim lewat akalnya bahwa Tuhan kekal, tidak akan pernah bilang layaknya bintang, bulan, matahari yang akan tenggelam. Dari kisah Nabi Ibrahim ini menunjukkan kepada kita bahwa sejatinya kita semua akan kembali pada fitrah yang telah digariskan oleh Tuhan kepada kita, yaitu fitrah berislam. Terima kasih. Sebuah tutur kata kadang ada sebuah kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Ada pula hal-hal yang baik tak lain dari Tuhan. Dengan demikian saya mohon maaf untuk penutup kalimat ceramah ini atau pidato ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.